Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan pencerahannya Ustaz Khalil Bustami. Alhamdulillah bisa bergabung dengan jamaah kaum muslimin. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Baik. Yang saya tanyakan ini, Ustaz, sering kita mendengar saudara-saudara kita mari berpegang kepada Al-Quran was Sunnah, Al-Quran dan hadis begitu ya. Nah, kadang seorang sudah berdalil dengan Al-Quran, dengan hadis, tapi tidak mendapatkan sunnah. Jadi perlu penjelasan apa yang pokok berpegang Quran dan hadis ini mesti benar gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan sunnahnya? Contoh diantaranya tadi sudah dijelaskan ada hadisnya, ada dalilnya, tapi tidak mendapatkan sunnahnya. Satu contoh lagi, ada dalil tentang baiat, tapi tidak mendapatkan sunnahnya. Baiat itu prakteknya kayak apa begitu. Jazakumullah khairan katsiran. Allah barik. Tayyib, barakallahu fiik. Ini sebenarnya pertanyaan ini menyindir masa lalu saya. Gak apa-apa, saya nggak tersinggung karena memang masa lalu saya seperti itu. Jadi saya ini adalah salah satu ustadz atau ulama menurut mereka yang dulu bertahun-tahun ada di golongan Islam Jamaah. Nah, kalau sekarang organisasinya besar, ada di kanan kiri, LD 11. LD 11, dia pelangnya warna hijau biasanya. Itu Islam Jamaah di dalamnya. Saya di situ. Mulai kecil sampai saya berumur kurang lebih 35 tahun. Anak sudah 2 apa 3 mah? Nah, istri saya berangkat 3, anak sudah 3 berangkat ke Mekah mencari ilmu di sana kurang lebih 10 tahun. Baru di situ Allah membuka hiburan hadis ya. Karena memang mereka ngaji betul itu, sibuk ngaji. Tapi seperti kata Ustadz tadi, tidak menetepi sunnah. Ngaji Quran hadis tapi nggak dapat sunnahnya, nggak dapat. Kenapa saudara? Permasalahannya karena penyebabnya karena ngaji Quran hadisnya tidak mengikuti aturan dari Allah Rasul dan yang sudah dipraktekkan oleh para ulama. Nggak ikut. Mereka punya cara sendiri. Cara sendiri. Dari Allah Rasul bagaimana? Dari Allah Rasul, Allah mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu belajar ilmu, termasuk Quran hadis itu ilmu penentu, belajarlah dari ulama yang ahli. Ya, yang memang dia betul ulama. Memang ahli betul dia. Ahli bahasa Arab, dia punya kaidah fikih, dia punya usul fikih, dia memang ahli. Itu satu. Kedua, ngajinya Quran hadis ya. Tadi gurunya, yang kedua kitabnya. Mereka tidak pakai kitab. Tidak pakai kitab artinya tidak pakai kitab rujukan. Kalau ngaji Quran tidak pakai tafsir, nggak pakai. Jadi terjemah mereka sendiri. Tafsir rujukan-rujukan dari para sahabat, para ulama nggak mau. Kalau ada pendapat Ibnu Abbas atau apa kan alah Ibnu Abbas. Kalau dari Imam Syafi'i, alah Imam Syafi'i. Jadi nggak mau dan ngenyek gitu. Apa ngenyek? Nggak pakai dasar dia. Dia terjemah saja. Ini kesalahan fatalnya. Sehingga apa? Sehingga dia kelihatannya ngaji Quran hadis, tapi dalam menyimpulkan makna dan penjelasan Quran hadis salah. Salah. Memang kita katakan tidak semua salah. Tapi banyak kesalahan dalam hal-hal yang fatal. Tadi disebut pertanyaan kedua, contohnya apa? Baiat. Ya, baiat tadi contohnya. Kesalahan fatal di Islam Jamaah itu. Di mana letak kesalahannya? Mereka bikin kelompok, memisahkan diri dari umat Islam secara umum, lalu mengangkat satu orang menjadi imam. Bahasanya imam itu amir. Imam, amir, pemimpin, bukan kiai lagi. Imam yang harus ditaati. Nah, imam ini tadi dibaiat. Jadi masing-masing orang itu harus datang kepada imam ini. Walaupun ibu-ibu perempuan, memang nggak datang harus diwakili imam, wakilnya imam yang ada di tempat itu.
Ya, jadi imam ini punya wakil-wakil sampai ke kelompok ke bawah itu. Harus datang, diterangkan namanya siapa yang baiat apa siapa. Nah, diharuskan berbaiat ini. Nah, kalau sudah baiat berjanji setia, definisi mereka sendiri, baiat itu berjanji setia, taat. Wah, itu sudah perintahnya imam yang datang dari pusat, apa saja mereka lakukan. Karena apa? Karena kalau tidak menetepi baiat ini, pasti mereka pasti mati masuk neraka, nggak diakui oleh imam sebagai ru'yahnya. Karena ibaratnya itu yang akan membimbing ke surga itu adalah imam ini. Imam ini. Nah, itulah contoh orang ngaji Quran hadis tapi nggak dapatkan sunnah. Tadi kesalahan fatal di bab baiat. Padahal baiat itu yang benar pengertiannya, pertama harus seseorang yang dia punya kekuasaan. Dia kalau di negara kita ya presiden kita, rais kita. Kalau di negara Islam sana Saudi ya rajanya, maliknya. Kalau zaman dulu khalifahnya, sultan. Itu yang berhak dibaiat. Lalu ditaati, dengan itu pun taatnya harus yang tidak melanggar Al-Quran dan sunnah. Nah, ini imamnya itu harus disembunyikan, harus dirahasiakan, nggak boleh ditampakkan secara umum. Sampai begitu, sehingga banyak sekali karena langkahnya ini sudah salah, awalnya sudah salah, akhirnya timbul kebijakan-kebijakan yang semaunya mereka sendiri atas dasar Al-Quran dan Sunnah, diselewengkan dalil ini, selewengkan. Coba kalau sama ingin tahu, awal surat Al-Baqarah ini contoh, wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa maknanya? Sebagian dari harta yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Mereka pakai dalil, oleh imamnya dipakai dalil untuk memerintah ru'yahnya, setiap dapat penghasilan setiap bulan harus mengeluarkan 10% dikirim ke pusat. Dalilnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari rezeki Allah harus diinfakkan. Jadi Islam Jamaah itu semua itu tiap bulan itu 10%, minimal yang paling miskin itu 2,5%. 2,5%, tapi rata-rata zaman ini sudah 10%. Itu harus dikirim ke pusat. Pusatnya di sini, di Burungan sana. Pernah lihat menara yang tinggi itu, di situ pusatnya. Nah, dikirim ke sana. Tiap bulan itu dicatat. Pakai dalil wa mimma razaqnahum yunfikun. Padahal apa dari Rasulullah? Dari Rasulullah, dari Allah Rasul yang wajib itu apa? Apa tadi yang kita ceritakan? Zakat yang wajib. Wa aqimus shalah wa atuz zakat wa mimma razaqnahum yunfikun, itu bukan wajib, sedekah sunnah. Tapi oleh imam ini diwajibkan. Kalau tidak taat, ini yang ngeri sekali orang bawah. Nanti tanya itu, suruh jujur yang awam-awam yang di bawah itu. Takut sekali Bapak Ibu. Karena begini, kalau kamu nggak bayar ini 10% ini, kamu tidak disaksikan bahwa kamu adalah jamaahnya Bapak Imam. Kalau kamu nggak dapatkan persaksian, kamu tidak bisa masuk surga. Karena nanti yang akan berjumpa dengan Rasulullah itu kita harus bersama Bapak Imam. Berjumpa dengan Rasulullah. Orang nggak kenal Rasulullah, nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal sampean, kenal Bapak Imam. Nah, itu mereka terus ngarang cerita pakai dalil tadi. Dalil, semua dalil. Cuman dalilnya ya diartikan semau mereka. Nah, saya di dalam situ saudara 35 tahun menjadi bukan hanya orang biasa, saya di sana jadi guru mereka, ulamanya mereka. Setelah Allah membuka jalan ya, mereka kepepet, ada satu kitab, beberapa kitab yang mereka tidak punya sanad, saya diutus ke sana, ke Mekah. Carilah saya ilmu di sana, baru dibuka oleh Allah. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak hal penyimpangan-penyimpangan di dalam, yang paling besar saudara, kalau anda ingin tahu, takfir. Mereka aliran seperti aliran Khawarij. Mereka mengkafirkan semua umat Islam yang tidak bergabung dengan mereka. Semua, siapapun pasti kafir. Kafir, tidak sah Islamnya, dan mati kekal masuk neraka. Itu keyakinan. Kalau anda semua mungkin punya tetangga, punya saudara nggak ngomong begitu, ketok api, itu namanya budi luhur menurut mereka.
Budiluhur itu fatonah bitonah, nyimpen rahasia, berpura-pura baik, tapi keyakinannya nggak begitu. Nggak begitu. Kita jamin. Coba nanti samban rayu atau samban pura-pura ikut masuk, nantilah seperti itu yang ada. Nah, itulah contoh memang tidak selamanya orang mengaku Quran hadis terus menetapi sunnah, nggak selamanya. Kenapa? Kesalahannya di dalam mengartikan, menyimpulkan. Kenapa kok salah? Tidak mengikuti guru ulama, tidak mengikuti kitab-kitab para ulama yang sudah masyhur. Yang sudah masyhur. Saya setelah belajar di Mekah, saya pulang 7 tahun sudah. Di dalam, saya masih di dalam. Belum kenal dengan Ustadz tadi. Saya di dalam, sembunyi di dalam, maksudnya ingin memperbaiki dari dalam 7 tahun. Setelah kurang lebih 7 tahun, saya konangan. Karena yakunu konangan. Ketahuan ingin meluruskan mereka yang mereka anggap ingin merusak mereka. Saya mengajak ini jamaah yang ada bentuk jamaah ini hanya kelompok saja. Imam kita itu, gitu maksud saya, itu ketua imam golongan ini, imam golongan kita, bukan dia khalifah, bukan dia yang menentukan surga, bukan dia, intinya begitulah. Ketahuan saya mau membawa orang-orang seperti itu, ketahuan. Kemudian infak yang diwajibkan ini nggak benar, ini bid'ah, ini nggak boleh, sampai semampunya saja, ketahuan lagi. Kan tadi bayat ini nggak benar, bayat kayak begini, nggak harus bayat kayak begini kepada imam sebuah kelompok, nggak harus, ketahuan lagi. Yang paling ketahuan itu saya coba ya, mencoba membentuk generasi penerus ulama. Saya didik sampai 6 tahun, hafal Quran, bahasa Arab semua. Itu 50 orang. Maksud saya mau saya sebar ke daerah-daerah penting di Islam Jamaah untuk mengaruhi mereka, meluruskan mereka dengan pelan-pelan, Ternyata ketahuan. Gimana ketahuannya, saudara? Murid saya 4 orang nggak sabar. Saya dakwah ke luar negeri, di sini dia lari pindah ke pondok lain. Saking nggak sabarnya, nggak kuat dia di dalam. Akhirnya apa? Itulah yang dibuat dalil oleh mereka. Muridnya saja murtad. Berarti gurunya ini yang ngajari murtad ini. Jadi yang keluar dari mereka itu dianggap murtad. Murtad itu ya kafir, ya jahiliyah, keluar dari Islam. Islam mereka maksudnya. Bukan Islamnya Allah dan Rasul, bukan. Islamnya mereka. Dia bilang murtad. Berarti gurunya ini. Akhirnya mereka bikin namanya tim apa itu? Kalau dulu itu tim penyelidik. Akhirnya ketahuan semua. Dan saya langsung dinonaktifkan. Habis itu dimaklumat 3 kali, malah habis itu murtad sudah. Udah murtad. Makanya Ustadz tadi bilang alhamdulillah sudah kembali kepada kaum muslimin, katanya. Alhamdulillah. Sebenarnya hati saya kembalinya sudah lama, sejak saya di Mekah, setahun 2 tahun itu sudah kembali. Cuman memang waktu itu saya masih bunglon di dalam LD 11 ini. Jokam atau jamaah ada di sekitar Anda semua. Kenapa saya harus bunglon? Karena saya ingin kebaikan untuk mereka, karena saya merasa hutang budi. Bahkan kalau Bapak Ibu ingin tahu, saya adalah menantunya imam mereka. Itu istri saya itu anaknya imam yang kedua. Kalau sekarang imam ketiga, namanya Bapak Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Itu imam ketiga, sekarang masih ada. Itu paleknya istri saya. Kenapa saya harus bunglon sekian lamanya? Saya menganggap mereka orang tua, banyak baiknya untuk kita, dan saya diutus ke Mekah untuk mencari ilmu untuk mereka. Maka saya bunglon pelan-pelan, maksudnya alhamdulillah masih ada hasilnya. Walaupun saya sekarang dikeluarkan terus difitnah macam-macam, yang pingin jadi imam lah, yang saya katanya pingin jadi imam, gak kelakon. Macam-macam lah mereka sebarkan ke bawah. Tapi alhamdulillah ribuan orang yang sadar, tokoh-tokoh sadar, para dai-dai banyak, guru-guru pondok, kemudian banyak yang ikut. Amin, alhamdulillah. Nah, dan kita doakan mereka tetap saudara kita, insya Allah. Saudara muslim, kalau Anda longgar, Anda sempat ingatkan, sudahlah jadi orang Islam yang baik, gak usah pura-pura, gak usah ngafirkan orang. Kalau sedekah itu gak ada yang wajib kecuali
zakat, dahulukan saudara-saudara kamu. Soalnya di sana itu yang namanya persenan itu udah lupa dengan saudara. Yang penting ini bisa setor dulu. Padahal saudaranya ada yang sakit, ada yang yang berhak itu dilupakan semua. Harus ini dulu, nomor 1. Dan itu sangat besar, saudara. Zakat itu hanya 2,5% per tahun. Ini 10% per bulan, saudara. Coba. Setahun 120%, Masya Allah. Dengan pakai dalil tadi. Pakai dalil Quran dan hadis, tapi bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi. Maka hati-hati, saudaraku umat Islam, belajarlah dengan ulama yang benar. Kemudian dilihat rujukan-rujukan yang dipakai harus benar juga, supaya pemahamannya bisa benar, sehingga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Demikian insya Allah yang bisa disampaikan pagi ini. Mohon maaf kalau ada kelewat waktu. Fa jazakumullah khaira, barakallahu fikum jami'an. Tafadhal.